Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu akan membuat saya kena. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan. Nama saya Dodi Cahyadi dengan NPM 2110134. Universitas Riau Kepulauan atau yang disebut dengan UNRIKA merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE dan Sekolah Tinggi Teknik STT yang mulai berdiri sejak tahun 1994 oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam, yaitu YPTB. Yayasan ini didirikan di Batam sejak tanggal 12 Desember 1992 yang bergerak dalam upaya mendirikan, membina, dan mengelola perguruan tinggi di Pulau Batam ini sendiri. Universitas Riau Kepulauan atau sering disebut dengan UNRIKA ini merupakan perguruan tinggi swasta ternama yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Universitas ini berdiri pada tahun 2006. Ini merupakan gabungan dari STIE Batam, STTT Batam, dan STKIP Batam. UNRIKA hingga saat ini memiliki 5 fakultas dan 4 program studi. Teknik industri. Teknik industri adalah bidang ilmu yang fokus pada perancangan, pengembangan, dan perbaikan sistem dan proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai industri dengan tujuan mengoptimalkan kegiatan manusia dalam produksi, pengolahan, dan ekonomi. Oke, baiklah, tidak lama-lama. Video ini saya buat adalah dengan tujuan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya di PT Rubicon Indonesia. Baik, presentasi saya kali ini berjudul identifikasi faktor-faktor penyebab reject pada kapasitor menggunakan check sheet, diagram Pareto, dan diagram Fishbone. Latar belakang perusahaan PT Rubicon Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang manufakturing ini, PT Rubicon Indonesia didirikan pada tahun 14 Agustus 1994 dengan modal awal disetor sebesar 6 juta US dollar. Saat ini PT Rubicon Indonesia berada di kawasan industri Batam Indo, Jalan Gaharu, Lot 219 sampai 226. Dengan memiliki 7 gedung. Visi dan misi perusahaan. Visi PT Rubicon Indonesia adalah menghasilkan produk yang memuaskan pelanggan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Adapun misi PT Rubicon Indonesia adalah mengamati persyaratan hukum, juga peraturan, dan menyesuaikan dengan persyaratan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Menetapkan sistem manajemen mutu yang mematuhi persyaratan ISO untuk memastikan peningkatan efektivitas yang berkelanjutan, memanfaatkan sejumlah sumber daya yang sesuai. Hasil produk dan pemasaran. PT Rubicon Indonesia merupakan perusahaan manufakturing yang hanya memproduksi kapasitor saja, namun dengan ukuran yang berbeda-beda. Dengan lokasi pabrik manufaktur yang terletak di lokasi strategis di Asia Tenggara, yaitu Pulau Batam, Indonesia, maka untuk pemasaran produk dilakukan di luar negeri seperti Singapura, Jepang, Korea, hingga Amerika. IPO, Input Process Output. Proses produksi adalah cara menggunakan input atau sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan modal untuk bisa menyediakan barang dan jasa kepada customer. Proses produksi biasanya mencakup bagaimana cara memproduksi sebuah produk secara efisien dan produktif agar bisa dijual untuk dapat menjangkau pelanggan dengan cepat tanpa menurunkan kualitas dari produk tersebut. Untuk input kita memiliki 1 material, 2 manpower, 3 alat, 4 energi, kelima informasi.
Untuk prosesnya di sini ada slitting proses, stitching proses, winding proses. Yang kelima ada impregnation proses. Yang keenam ada assembly proses. Yang ketujuh ada again dan testing. Yang ke-8 lalu ada inspection. Untuk output kita memiliki dua, yaitu pertama kapasitor, yang kedua adalah scrap. OPC, Operation Process Chart, merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan sejak dari awal sampai menjadi produk jadi. Untuk OPC-nya berikut. Terlanjut, sistem dan manajemen industri. Statistical Process Control atau bisa disebut dengan SPC adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa proses memenuhi standar RANDER 2005. SPC digunakan untuk mengukur kinerja sebuah proses. Statistical Process Control dapat memantau kinerja mutu proses produksi yang terintegrasi mulai dari hulu, supplier, material sampai ke konsumen sendiri, sehingga keputusan yang diambil oleh manajemen dapat benar-benar akurat berdasarkan analisa dan pengolahan dari berbagai data. Pengendalian kualitas secara statistik dengan menggunakan SPC mempunyai 7 alat utama yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengendalikan kualitas, yaitu pertama adalah lembar periksa atau disebut dengan check sheet. Merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui secara detail seberapa banyak barang yang diproduksi dan jumlah produksi yang rusak. Yang kedua ada histogram. Histogram merupakan diagram batang yang menunjukkan tabulasi dari data yang diatur berdasarkan ukurannya. Diagram batang ini akan membantu untuk menentukan variasi dan dalam proses. Yang tiga ada Pareto chart. Diagram Pareto chart merupakan suatu alat analisis pengendalian kualitas berupa balok dan grafik yang menggambarkan perbandingan data-data. Yang keempat di sini ada diagram sebab akibat atau disebut dengan cause and effect diagram atau bisa disebut juga dengan fishbone diagram. Pada diagram ini merupakan suatu alat analisis berguna untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masalah yang menyebabkan kerusakan pada suatu produk. Yang kelima ada diagram tebar atau scatter diagram. Scatter diagram adalah grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel. Apakah hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau tidak, yaitu antara faktor proses yang mempengaruhi proses dengan kualitas produk. Yang keenam ada peta kontrol atau disebut dengan control chart. Adalah suatu alat yang secara grafis digunakan untuk memonitor apakah suatu aktivitas dapat diterima sebagai proses yang terkendali. Yang ketujuh ada graf atau grafik. Pada data disusun dan dibuat grafik agar terlihat dengan mudah perubahan dan pembesarannya sesuai bagiannya. Aplikasi di perusahaan PT Rubicon Indonesia dalam mengendalikan kualitas produk menggunakan statistical process control. Di antaranya yaitu menggunakan beberapa alat dari tools yang ada dalam SPC, antara dengan menggunakan check sheet, control chart, Pareto, histogram, fishbone, scatter, graph. Dapat dilihat pada gambar berikut. Manajemen industri. Manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performance secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu pendidikan dengan menggunakan
semua sumber daya manusia atau SDM dan modal yang tersedia. ISO 9001:2015 International Organization for Standardization. Penerapan sistem manajemen mutu adalah suatu keputusan strategi bagi suatu organisasi, bagi suatu perusahaan yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan kelanjutan. Manfaat potensial sesuatu organisasi yang mengimplementasikan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional yaitu ISO 9001:2015. Aplikasi manajemen mutu PT Rubicon Indonesia sudah disertifikasi dalam ISO 9001:2015. PT Rubicon Indonesia memiliki kebijakan mutu yaitu berkomitmen untuk mencapai kepuasan pelanggan yang lebih baik dengan menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, dengan memastikan keamanan dan mutu yang bagus, didukung dengan kekuatan pekerja yang berpengalaman dan dinamis untuk menjadikan produksi lebih efisien dan efektif, serta menjaga dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan terkait keefektifan dan sistem manajemen mutu dan kinerja secara keseluruhan sesuai dengan tujuan perusahaan. Persyaratan pelanggan kami pihak terkait lainnya. Quality control pada PT Rubicon Indonesia menggunakan PDCA agar lebih mudah mengetahui, mengurangi dan menemukan solusi penyebab terjadinya cacat produk dan mengikuti langkah-langkah plan do check. Identifikasi faktor-faktor penyebab reject pada kapasitor menggunakan check sheet, diagram Pareto dan diagram Fishbone. Yang pertama yaitu adalah reject yang terjadi pada kapasitor. Dalam penelitian ini saya temukan beberapa jenis reject yang terjadi dalam proses produksi kapasitor, yaitu yang pertama uneven winding atau yaitu hasil gulungan foil yang tidak rata. Yang kedua adalah wrong foil depth, yaitu salah pemakaian jenis foil. Yang ketiga ada loose winding, yaitu gulungan longgar. Oke. Yang keempat ada single lead atau bisa disebut dengan lead tape yang terpasang cuma satu. Yang kelima ada uneven paper, yaitu gulungan paper tidak rata. Identifikasi jumlah reject menggunakan check sheet, diagram Pareto dan diagram Fishbone. Oke, baik, sebelumnya saya menjelaskan di sini saya menggunakan ketiga metode ini karena pada pengaplikasian di PT Rubicon Indonesia hanya terdapat 3 ini saja, tidak lebih dari ini. Baik, kita lanjut untuk yang pertama ada check sheet. Menggunakan check sheet dapat menentukan kejadian atau permasalahan apa yang akan diteliti, menentukan kapan data tersebut akan diambil dan berapa lama pengambilannya. Diagram Pareto berdasarkan data yang diambil selama kerja praktek ini, saya ketahui bahwa ditemukan 50 pieces reject atau kecacatan dalam inspection. Kemudian data kecacatan dalam bentuk diagram Pareto. Berikut untuk datanya. Yang ketiga, sebab diagram, sebab akibat atau cause and effect diagram. Diagram ini disebut juga diagram tulang ikan, fishbone chart, dan berguna untuk memperlihatkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pada kualitas dan mempunyai akibat masalah yang kita pelajari. Berdasarkan data di atas, defect yang paling sering terjadi yaitu uneven winding. Reject tersebut terjadi pada proses winding, yaitu saat penggulungan foil yang tergulung tidak rata atas bawahnya. Beberapa penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama, operator tidak melakukan foil
dengan baik pada mesin jahit sehingga saat penggulungan foil bergerak asal-asalan. Yang kedua, pada saat pemotongan foil tidak digulung secara lurus sehingga saat digunakan foil tetap tidak rata atas bawah. Yang ketiga, material foil yang terlalu tipis sehingga saat penggulungan banyak yang mengkerut. Yang keempat, operator yang terlalu terburu-buru saat bekerja. Berdasarkan keterangan tersebut didapatkan bahwa penyebab unit bending yang paling besar yaitu manusia. Setelah diketahui penyebab terjadinya reject, maka diri saya merekomendasi untuk melakukan perbaikan kualitas, yaitu inilah beberapa faktor beberapa usulan dari saya. Yang pertama, setelah pemasangan foil pada mesin, lakukan double check lagi setelah foil sudah lurus atau belum. Yang kedua, sebelum diantar ke production input, foil yang selesai dipotong harus dicek kembali agar tidak ada yang tidak sesuai, bisa dilakukan penggulungan ulang. Yang ketiga, menginfokan kepada supplier tentang kondisi foil yang diterima. Jika tidak ada perubahan, mungkin bisa diganti supplier yang lain. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, berdasarkan dari proses produksi, pengendalian kualitas dapat menghasilkan produk sesuai dengan standar yang diinginkan dan direncanakan, serta diperbaiki sebisa mungkin. Mempertahankan kualitas dengan menggunakan SPC, Statistical Process Chart, dengan identifikasi menggunakan check sheet untuk mengumpulkan data dan mengetahui apa saja rejectnya. Yang kedua, berdasarkan sistem manajemen perusahaan membuat produk dalam sistem produksi, khususnya kapasitor bermutu dan berkualitas yang menggunakan output yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan secara maksimal. Dengan mengaplikasikan PDCA, dapat dengan mudah mengurangi dan menemukan solusi penyebab terjadinya cacat produk. Yang ketiga, untuk mengurangi reject dilakukan penelitian menggunakan metode check sheet, diagram Pareto, dan diagram Pittsburgh. Kenapa saya menggunakan tiga ini? Karena pada perusahaan PT Rubicon Indonesia ini hanya 3 metode ini saja yang saya gunakan pada kali ini. Memperoleh solusi untuk mengurangi reject yang terjadi. Untuk dapat menurunkan tingkat cacat produk, diberikan beberapa usulan perbaikan agar terjadi produk cacat dapat diminimalisasi secara optimal. Beberapa usulan perbaikan saya meliputi: setelah pemasangan foil pada mesin dilakukan double check lagi. Peletakan foil sudah lurus atau belum. Sebelum diantar ke production input, foil yang selesai dipotong harus dicek kembali agar jika ada yang tidak sesuai bisa dilakukan penggulungan ulang, dan menginfokan kepada supplier tentang kondisi foil yang diterima. Jika tidak ada perubahan, mungkin bisa diganti supplier yang lain. Untuk saran, setelah adanya penelitian mengenai sebab akibat adanya kecacatan dalam proses produksi, hal ini diharapkan menjadi perhatian bagi leader dan supervisor agar mencari alternatif guna menghindari kecacatan yang terjadi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada beberapa data atau perkataan saya yang salah. Saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.